Liu Yize, seorang pengusaha sukses di Jepang, juga termasuk penyayang binatang. Ya, Ari-san. Ali Sharif, jurnalis senior dan juga dosen Crush Cultural. Jakarta yo. Mau yatta kimashita. Ashita. Yes, Komodo. Komodo desu. Persahabatan lama dua figur ini dipertemukan di Jakarta oleh urusan komodo. Mereka mendiskusikan betapa pentingnya untuk melestarikan warisan alam yang tersisa di muka bumi ini. The Secret and Mystery of Komodo Dragon. Mereka berangkat bersama tim lain menuju Labuan Bajo untuk kemudian berpetualang di pulau-pulau yang menjadi habitat komodo itu. Senjata komodo itu adalah menyerang, melumpuhkan, dan mematikan. Tetapi menurut pawang komodo bernama Pak Sidik yang tinggal di kampung komodo, mengatakan komodo juga mempunyai hati. Saat seorang nenek yang kakinya digigit komodo, nenek itu berkata, "Mengapa kau gigit kakiku? Padahal kita ini satu darah." Lalu komodo itu pun melepaskan kaki nenek tersebut sambil menundukkan kepalanya. Nenek itu kini masih hidup dan telah berusia 60 tahun. Selamat datang di Labuan Bajo, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi perjalanan kita dari bandara ini normalnya itu menuju hotel. Hotel nih. Hotel. Hotel nih. Perkara. Tetapi sampai di hotel sebentar kita simpan barang di front office. Sudah itu baru kita jalan-jalan. Oke? Jadi di dalam kota Labuan Bajo ini ada destinasi namanya itu Gua Batu Cermin, Puncak Waringin, sama Bukit Silvia. Hotel 着いたらすぐ散歩します。はいはい。ここでトンネルがあります。Lanjut Pak? 何でもついてきます。Apa saja oke. Oh apa saja oke. Terima kasih. Terima kasih. Menhan Amerika bertemu di kediaman Presiden Soeharto, Jalan Cendana. And of course, he was very quick to point out, as he should, that the economic situation in Indonesia. Pada Rabu 14 Januari 1998, terjadi pertemuan yang sangat signifikan di kediaman Presiden RI Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta. Menteri Pertahanan Amerika Serikat William S. Cohen berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Soeharto. Pertemuan ini menjadi momentum penting yang menunjukkan hubungan yang kuat antara kedua negara dan kepercayaan yang dibangun oleh Presiden Soeharto terhadap stabilitas di kawasan. Menhan Cohen memberikan pesan yang kuat bahwa zona negara kesatuan RI adalah pintu masuk AS ke Asia dan pemerintahan RI harus mengikuti langkah reformasi ekonomi politik paket bailout senilai 43 miliar dolar Amerika Serikat dari Dana Moneter Internasional IMF. Tanggal 1 Oktober 1998, Menhan Amerika Serikat William S. Cohen mengumumkan pembentukan Defense Threat Reduction Agency, DTRA. Organisasi ini merupakan hasil merger dari 3 lembaga pertahanan Amerika Serikat, yaitu Defense Technology Security Administration, Defense Special Weapons Agency, dan On-Site Inspection Agency. DTRA bertujuan untuk merespons dan mencegah penyebaran senjata pemusnah massal, khususnya senjata kimia, biologi, dan nuklir di seluruh dunia.
Pernyataan Menhan Cohen pada saat itu menggambarkan realitas keras bahwa banyak negara, termasuk yang belum terungkap identitasnya, tengah mengembangkan senjata-senjata tersebut. DTRA menjadi lembaga yang fokus dalam menghadapi ancaman ini dan menjaga keamanan nasional Amerika Serikat. Jadi bambu ini tuh biasanya tumbuh di sekitaran dataran rendah kurang lebih 300 sampai 500 di atas permukaan air laut. Juga bambu ini kita tidak menanamnya tetapi dia tumbuh secara alami. やっぱり海近くからこういう竹があそこでいます。ちょっと待って。誰だよこれ。Ada apa dengan darah komodo? Pada tahun 2017, seorang peneliti bernama Monique L. Van Hoek dan timnya melakukan penelitian yang menarik tentang darah komodo. Riset ini bertujuan untuk menemukan senjata biologis, bioweapon, yang efektif untuk melawan infeksi bakteri yang tahan terhadap antibiotik, juga dikenal sebagai superbugs. Tim peneliti ini berhasil mendapatkan dana dari DTRA untuk melaksanakan penelitian tersebut. Komodo dipilih sebagai objek penelitian karena reptil ini memiliki kekebalan bawaan yang kuat terhadap infeksi bakteri, meskipun hidup di lingkungan yang banyak mengandung bakteri. Hasil riset ini menunjukkan potensi besar dalam pengembangan terapeutik baru yang efektif untuk mengatasi infeksi yang sulit diobati. 俺が来たぞ。俺来たぞ。俺かまのが。草に切られたけど暑いわ。触っちゃいけないのはわかる。触りません。でも尻尾まであと1名だ。来んなよ。イエーイ。ピースできる？できやろ。毎日こういうピースやね。Diplomasi Komodo. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok juga melibatkan komodo sebagai salah satu simbol. Pada tahun 2012, Duta Besar Tiongkok untuk Republik Indonesia, Lu Jianchao, mengungkapkan pentingnya komodo dan naga atau panda hidup berdampingan dan rukun di kedua negara ini. Pernyataan ini mengingatkan pada diplomasi komodo yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan Amerika Serikat. Terdapat pertukaran simbolik antara kedua negara, berupa komodo dari Indonesia dan panda dari Tiongkok, yang menjadi bagian dari kerjasama antara negara-negara tersebut. Diplomasi ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya menjaga keberagaman hayati dan ekosistem yang lestari. 今日朝なんか食べたような気がするな。じゃないと俺のこと全く興味がないよ。あ、来そうやな。俺に追っかけられたかい。ああ、ドラゴン追っかけだよ。おー、ドラゴン逃げたぞ。おー、逃げんなよ。俺来てで。来たよ。おー、逃げないでくれよ。あっ、帰ってこい。あ、帰ってこい。俺より向こう美味しいか。大丈夫。
見たこともないシマウマがこの島にあるはずのない。でもアメリカの刑務所の中みんなこの服だよ。はいはい。ストップストップストップ。あ、ストップ。よし、聞いてくれた。よく聞くな。連れて帰ろうか。ワシントン条約だね。無理。はは。へい。俺のカンフに負けたか。太極拳違うかな。今日は昨日よりいいよ。満足。 Oke. Untuk apa Amerika Serikat riset darah komodo? Sejak awal abad ke-20, ahli-ahli Amerika Serikat seperti William Douglas Burden dan Walter Evenberg telah tertarik pada komodo dan melakukan riset terhadapnya. Mereka mengumpulkan data dan sampel darah komodo yang berharga untuk penelitian ilmiah. Riset ini terus berlanjut hingga saat ini, dan Amerika Serikat menganggap riset darah komodo sebagai salah satu contoh keberhasilan dalam intelijen ilmiah mereka. Komodo menjadi sumber penelitian yang kaya potensi dan memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman kita tentang reptil ini. Riset darah komodo oleh tim Monique van Hoek menunjukkan hasil yang menjanjikan. Mereka berhasil menemukan peptida pertahanan inang antimikroba yang kuat pada komodo. Peptida ini memiliki potensi untuk mengatasi infeksi bakteri yang tahan terhadap antibiotik. Penemuan ini memberikan harapan dalam pengembangan terapeutik baru yang dapat melawan superbugs dan meningkatkan kesehatan manusia. Riset ini juga menggarisbawahi pentingnya penelitian ilmiah dalam menemukan solusi medis untuk masalah kesehatan yang kompleks. Dalam masa mendatang, diharapkan penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengoptimalkan potensi darah komodo ini. Komodo dalam keamanan nasional. DTRA memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keamanan nasional Amerika Serikat. Mereka fokus pada respon terhadap senjata pemusnah massal dan ancaman biologis yang dapat membahayakan masyarakat. Riset darah komodo merupakan salah satu contoh riset berisiko tinggi yang dilakukan oleh DTRA dalam upaya melindungi negara dari ancaman biologis yang belum terungkap. Melalui riset dan upaya pencegahan yang intensif, DTRA berperan dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat, baik di Amerika Serikat maupun tingkat global. Ada misteri pada komodo. Video ini mengungkap sisi yang jarang diketahui tentang komodo dan menyoroti peran pentingnya dalam bidang riset dan diplomasi internasional. Dari pertemuan penting hingga pembentukan DTRA, penelitian darah komodo, dan potensi sebagai sumber solusi medis. Film ini mengajak penonton untuk memahami rahasia dan misteri yang terkandung dalam dunia komodo. Jejak riset dan diplomasi yang melibatkan komodo menunjukkan betapa reptil ini telah menjadi subjek penting dalam dunia ilmiah dan hubungan antar negara. Selain mengungkap misteri dan potensi medis komodo, film ini juga mengangkat isu pelestarian spesies dan habitatnya. Populasi komodo dikhawatirkan terus mengalami penurunan dan menjadi spesies yang bisa terancam punah. Perusakan habitat, pemburuan ilegal, dan perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup komodo. Melalui video ini,
penonton diingatkan akan pentingnya menjaga keberlangsungan spesies ini dan ekosistem di mana mereka hidup. Kolaborasi antar negara, organisasi, dan individu diperlukan untuk melindungi komodo dan menjaga keseimbangan alam. Upaya pelestarian komodo diakui secara internasional. Pada tahun 2019, UNESCO mengumumkan Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia yang terancam. Pengakuan ini memperkuat perlindungan terhadap komodo dan habitatnya, serta mendorong upaya lebih lanjut dalam pelestarian spesies ini. Selain itu, penghargaan dari lembaga internasional dan organisasi lingkungan seperti IUCN dan WWF juga diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pelestarian komodo. Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya pelestarian komodo semakin meningkat di tingkat global. Riset tentang komodo telah melibatkan kolaborasi internasional antara peneliti, universitas, dan lembaga riset dari berbagai negara. Melalui pertukaran pengetahuan dan sumber daya, penelitian tentang komodo menjadi lebih komprehensif dan memperluas pemahaman kita tentang spesies ini. Kolaborasi semacam ini menjadi contoh yang baik dalam upaya menjaga keberlanjutan ilmiah dan pelestarian lingkungan secara global. Di masa depan, kerjasama ini diharapkan terus berkembang untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pelestarian alam dan perlindungan spesies. 皆さん大変お疲れ様でした。昨日の朝ですね、5時半ですね、この港から出まして、今ちょうど夕方の5時半です。ジャスト36時間行ってまいりました。まあ36時間ですね、この中で、何回もコモドドラゴンと会いました。ここではなかなか言えませんが、本当に貴重な場面もありまして、もちろんビデオ、そして、写真も収めてきました。約お昼2日間ですね、コモドと行って、とても感動しました。まあ感激ですね。まずですね、まだまだ地球上にはこんな楽園があるということは認識させていただきました。そして、この島にはまだまだたくさんの人たちの助けがいる。どういうことかというと、まだまだ皆さん、原住民の皆さんは貧しい生活されてます。そして子どもさんたちの教育、そして動物の保護、この2つは今回私はすごく思ってきまして、これからは何らかの形でこのコモド島のために、頑張っていきたいと思います。まず今年はね、多分もう一回来るか、来年もう一回来るか、もうちょっと現地を調査して子どもさんたちの教育、そして現地の動物の保護、あと環境問題ですね。ゴミ問題はとても私から見ると深刻です。浜辺にはたくさんのゴミ捨てられてます。もちろん他のところから海渡ってきてるものもあると思います。いずれにせよ、やっぱ環境、そして動物、そして子どもさんたちを守っていきたいと思います。今回本当に皆さん大変お世話になりました。ありがとうございました。テレマカシ。